That's when you really know you're living. The smell of coffee in the morning, the different colors of the sunset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dina Lusianti SEMMAAK selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, nama saya Theodora Melani Setiawati, NIM 2022111008. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis Portugese Extract Ubi Ungu, cita rasa tropis yang memikat dengan sentuhan Nusantara yang memiliki kaya manfaat bagi kesehatan. Baik, selanjutnya ada aspek pasar dan pemasarannya. Yang pertamanya ada peluang pasar. Tren makanan sehat seperti ubi ungu kaya akan antioksidan dan nutrisi lain, sehingga ini memiliki nilai jual tinggi di tengah tren makanan sehat. Yang kedua ini ada pertumbuhan pasar pastry dan dessert. Dengan adanya permintaan yang kuat dari konsumen untuk varian produk baru, Portugese Extract Ubi Ungu berpotensi untuk mendapatkan tempat di pasar ini. Selanjutnya ada gambaran produknya. Portugese Extract Ubi Ungu merupakan perpaduan sempurna antara tradisi Portugis dengan kita menginovasikan dengan tradisi dari Indonesia, yaitu menggunakan ubi ungu. Kue tart ini menggabungkan kelembutan dan kekayaan rasa dari Portugese Extract klasik dengan keunikan dan manfaat kesehatan dari ubi ungu. Ubi ungu sendiri dikenal berbagai sumber kaya akan antioksidan, serat, dan vitamin C. Kue tart ini dapat dinikmati sebagai hidangan penutup, cemilan, atau maupun sarapan. Kemudian ini ada estimasi potensi pasarnya. Ubi ungu ini cenderung populer di Indonesia dan sering digunakan dalam berbagai hidangan tradisional, sehingga menggabungkannya dengan Portugese Extract menawarkan daya tarik sendiri bagi konsumen lokal yang menyukai inovasi dan makanan sehat. UMKM dan pengusaha bakery di kota besar dapat menjadi kunci untuk memasarkan produk ini, yang sejalan dengan tren makanan fusion dan dessert premium di Indonesia. Dengan strategi pemasaran ini, digital dan e-commerce yang tepat, Portugese Extract Ubi Ungu berpotensi menarik pasar luas dan bernilai jutaan dolar seiring tren makanan sehat dan ramah. Nah, selanjutnya ini ada segmenting, targeting, dan positioningnya. Segmenting ini bagi menjadi 4. Yang pertama ada segmenting demografis, meliputi usia, hidup, dan pendapatan. Yang kedua ada geografis, yaitu meliputi pasar lokal, potensi untuk ekspor ke negara-negara lain, atau juga dapat berfokus pada wilayah perkotaan dan pusat bisnis dengan tingkat konsumsi makanan ringan. Yang ketiga ada psikografis dengan tren kesehatan dan penggemar kuliner. Yang keempat ini ada behavioral, ini dengan benefit dan manfaat bagi penggunanya. Dan selanjutnya ada targeting, konsumen milenial dan Gen Z cenderung terbuka terhadap inovasi kuliner dan memiliki daya beli untuk produk premium, terutama yang memiliki keunikan dan nilai kesehatannya. Yang kedua ini ada konsumen yang peduli kesehatan, masyarakat yang tertarik pada produk yang menggunakan bahan alami dan kaya akan kesehatannya. Yang selanjutnya ini ada positioning, meliputi produk premium dengan sentuhan lokal seperti varian premium dari tart telur klasik dengan bahan lokal berkualitas tinggi, yaitu ubi ungu. Yang kedua ada inovasi pada dessert klasik, ini memadukan resep tradisional tart telur Portugis dengan cita rasa lokal dari Indonesia, khususnya dari ubi ungu. Ini ada estetika yang menarik untuk media sosial dengan warna ungu alami dari ubi ungu. Produk ini sangat fotogenik dan cocok untuk target konsumen yang sering membagikan pengalaman kuliner. Yang keempat ada makanan ringan yang berkelas untuk setiap acara. Kue tart ini dapat diposisikan sebagai pilihan dessert eksklusif untuk berbagai acaranya. Selanjutnya ada bauran pemasaran 4P. Yang pertama ada produk memiliki varian yang unik dan menggabungkan cita rasa ekstrak khas Portugal dengan ubi ungu, menekankan nilai gizi ubi ungu yang kaya akan kesehatan. Yang kedua ada price, mengingat produk ini menggunakan bahan berkualitas dan menawarkan opsi paket yang lebih murah bagi pembelian dalam jumlah besar. Yang ketiga ada flash, produk ini dapat dijual melalui toko premium dan memanfaatkan e-commerce lokal, cafe, dan food festival.
Yang keempat ada promotion, pemasaran digital menggunakan media sosial, bekerja sama dengan influencer kuliner, mengadakan promosi diskon dan memanfaatkan testimoni pelanggan. Selanjutnya ini ada aspek ekonomi dan lingkungannya, memiliki berbagai manfaat. Yang pertama secara ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan UMKM dengan memanfaatkan bahan lokal seperti ubi ungu dan berpotensi untuk ekspor. Yang kedua ini secara sosial, memberdayakan masyarakat lokal, mendukung konsumsi pangan sehat, dan memperkuat komunitas melalui kolaborasi antar pelaku usaha. Yang ketiga, melalui budaya ini menjaga warisan kuliner dengan inovasi lokal dan memperkenalkan budaya melalui makanan dengan menciptakan produk identitas baru. Selanjutnya ada tinjauan AMDAL. Analisis AMDAL bisnis Porto BC Ektar Ubi Ungu mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial dari proses produksi dan distribusinya. Dari pengadaan bahan baku organik, pengelolaan limbah, hingga efisiensi energi, semua aspek dipantau untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan seperti kemasan ramah lingkungan dan bekerja sama dengan petani organik, bisnis ini dapat berkontribusi positif pada lingkungan dan masyarakat. Selain itu, bahan baku lokal seperti ubi ungu mendukung pendapatan petani dan perekonomian lokal. Promosi yang mengedepankan keberlanjutan serta edukasi masyarakat mendorong konsumsi yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada aspek teknis dan teknologinya. Yang pertama ada lokasi ideal untuk produk Portugis Ekstrak Ubi Ungu mencakup pertama, pusat kuliner atau wisata kuliner, menarik lebih banyak pelanggan yang mencari makanan khas. Yang kedua ini ada pusat kota, mudah diakses oleh pekerja dan pelajar selama jam sibuk. Yang ketiga ini ada perumahan menengah ke atas, menjangkau konsumen yang mengutamakan kualitas produk premium. Yang keempat ini ada area dengan akses layanan pengiriman, mendukung penjualan melalui pemesanan online. Selanjutnya ini mengenai luas produk. Ini luas produksi untuk Portugis Ekstrak Ubi Ungu pada skala usaha. Yang pertama ini ada skala kecil atau UMKM sekitar 20 hingga 50 meter persegi, mencakup produksi lokal dengan peralatan sederhana. Yang kedua skala menengah 100 meter hingga 200 meter persegi untuk produksi lebih besar dan distribusi lokal. Yang ketiga skala besar lebih dari 200 meter persegi, mencakup produksi massal, penyimpanan, dan distribusi produk. Luas tersebut mencakup ruang untuk dapur, penyimpanan bahan baku, pengemasan, dan distribusinya. Yang selanjutnya ada teknologi yang digunakannya. Yang pertama ini ada oven, gunanya untuk memanggang tart dengan suhu merata. Yang kedua ada mesin pembuatan adonan, ini untuk menghasilkan adonan kulit tart dengan konsistensi yang tepat. Yang ketiga ada mixer, guna untuk mencampur ubi ungu dan bahan lain untuk isian yang lebih halus. Yang keempat ada pengendalian suhu dan kelembapan, guna untuk menjaga kualitas tekstur dan rasanya. Yang kelima ini ada sistem manajemen produksinya untuk mengelola proses produksi dan persediaan. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan layout pabriknya. Bisa kalian lihat sendiri mengenai layout pabriknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan layout pabrik. Yang pertama meliputi gudang bahan baku untuk menyimpan bahan baku utama seperti telur, gula, susu, ubi ungu, dan tepung. Kedua ini ada ruang penyimpanan bahan baku untuk menyimpan bahan baku mudah rusak seperti telur dan susu dalam kondisi suhu tertentu menggunakan kulkas. Yang ketiga ada area pengolahan adonannya untuk mencampur bahan adonan dari isian ubi ungu, dilengkapi dengan meja kerja, alat pengaduk, dan peralatan lainnya serta sanitasi yang baik. Ini ada ruang pembakaran dan oven untuk memanggang tart dengan oven yang sesuai. Perlu ventilasi atau sistem pembuangan udara yang baik. Yang kelima ada ruang pendinginan untuk mendinginkan tempat produk setelah dipanggang sebelum dikemas agar tidak terjadi kondensasi. Yang keenam ada area pengepakan untuk mengemas produk, dilengkapi dengan meja pengepakan plastik, kotak kemasan, dan alat penimbang. Yang ketujuh ruang penyimpanan produk untuk produk yang telah dikemas harus kering dan bersih untuk menjaga kualitas produk. Yang kedelapan ada area karyawan dan kantor kecil
tempat istirahat bagi staf, mencuci tangan, dan ruang administrasi untuk keperluan produksi dan keuangan. Nah, selanjutnya ada aspek keuangan, kebutuhan dana. Yang pertama ada investasi awal meliputi peralatan produksi, pembelian bahan baku, sewa tempat produksi, desain dan branding, dan penelitian dan pengembangan resep. Yang kedua, biaya operasional bulanan meliputi pembelian bahan baku rutin, gaji tenaga kerja, distribusi dan logistik, pemasaran dan promosi, kebutuhan administratif. Ketiga, ini ada cadangan darurat untuk menghadapi keadaan tak terduga seperti kerusakan peralatan ataupun kenaikan harga bahan baku. Secara keseluruhan, dana dibutuhkan untuk peralatan bahan baku, tenaga kerja, distribusi, dan pemasaran produk. Ini ada sumber dana meliputi modal pribadi seperti tabungan pribadi atau penjualan aset. Yang kedua, melalui pinjaman usaha kecil, pinjaman dari bank, koperasi ataupun lembaga pemerintah. Ketiga, investor eksternal, investor pribadi, angel investor atau crowdfunding. Yang keempat, ada program wirausaha dengan pendanaan dari kompetisi bisnis atau inkubator. Yang kelima, melalui kemitraan UMKM dengan kerjasama pemasok bahan baku atau mitra pemasaran. Selanjutnya ada metode penilaian investasi. Meliputi yang pertama, payback period, menghitung waktu pengembalian modal. Yang kedua, net present value, menghitung nilai kini arus kas masuk. Yang ketiga, internal rate of return, menentukan tingkat pengembalian tahunan. Yang keempat, profitability index, rasio antara nilai kini arus kas dan investasi awal. Yang kelima, ada break-even analysis, menentukan titik impas untuk melihat volume penjualan minuman agar tidak rugi. Lagi ini ada aspek manajemen, struktur organisasi Portugesi Ektat UPI Ungu. Yang pertama ada pengawas pelaksana, yaitu saya sendiri, Dura. Yang kemudian supervisor A, yaitu Hilmi Yahya. Yang kedua ada supervisor B, yaitu saya sendiri, Theodora Melani. Yang ketiga ini ada supervisor C, yaitu Hilmi Yahya. Dan pekerja pelaksana itu saya sendiri, dan pekerja pelaksana kedua itu Hilmi Yahya, dan pekerja pelaksana ketiga itu saya sendiri, Theodora Melani. Selanjutnya ada deskripsi dari pekerjaan tadi. Yang pertama ada pengawas pelaksana, bertugas mengawasi seluruh proses produksi untuk menjaga kualitas bahan dan produk. Yang kedua ada supervisor A, untuk mengelola perencanaan produksi, target harian, dan kualitas produk. Yang ketiga ada supervisor B, fokus pada kepatuhan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan, pengawas kualitas bahan baku, dan pemeliharaan alat, serta pengumpulan data produksi untuk mengevaluasi efisiensi. Yang keempat ada supervisor D, bertanggung jawab atas logistik dan distribusi, memastikan pengemasan dan penyimpanan yang aman, serta pengaturan jadwal pengiriman. Yang kelima ini ada pekerja pelaksana, menjalankan proses produksi dari pengolahan bahan hingga pengemasan sesuai SOP. Ini ada jadwal kegiatannya. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan yang di penanggung jawabnya itu Theodora Melani Setiawati pada bulan pertama. Yang kedua ada persiapan tempat pada bulan pertama juga dengan penanggung jawabnya Hilmi Yahya. Yang ketiga ada tahap produksi dengan bulan ke 1 hingga 3 dan penanggung jawabnya Hilmi Yahya. Yang keempat ada tahap promosi dan pemasaran produk pada bulan kedua dan 3 dengan penanggung jawabnya Theodora Melani Setiawati. Yang kelima ada evaluasi usaha dengan pada bulan ke-1 hingga ke-3 dan penanggung jawabnya ada Hilmi Yahya. Nah, selanjutnya ini ada aspek yuridis. Bentuk perusahaan pada bisnis Portugesi Ektat UPI Ungu ini lebih cocok jika memilih CV karena yang pertama ada fleksibilitas modal. CV memungkinkan adanya komanditer yang berperan sebagai penyetor modal tanpa terlibat dalam pengelolaan harian, sehingga bisnis bisa memperoleh tambahan dana dengan mudah. Yang kedua ini ada kemudahan pengelolaan. Dalam CV, sekutu komplementer memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan bisnis, memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan tanpa perlu persetujuan dari sekutu pasif. Yang ketiga ada risiko terbatas untuk investor pasif.
Sekutu pasif dalam CV hanya berisiko sebesar modal yang disetorkan. Yang keempat, ini ada struktur legalitas yang sederhana. CV lebih mudah didirikan daripada PT, namun masih memberikan fleksibilitas modal yang lebih baik dibandingkan dengan firma. Nah, selanjutnya terima kasih. Bila ada pengucapan kata maupun kalimat yang saya ucapkan waktu presentasi, saya mau mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.